Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses destilasi. Sebelum itu, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 6 yang ada di balik video ini. Ada Nugra Makfira, ada Nugra Pratiwi, Nur Ashifa Syam, dan Rizda Melani. Wah teman-teman, materi kali ini cukup menarik bukan? Disimak baik-baik ya videonya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang destilasi, di sini kami akan memberikan pengantar kepada teman-teman tentang apa sih destilasi itu. Jadi, destilasi merupakan metode pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih zat dalam campuran, di mana zat dengan titik didih lebih rendah menguap lebih dulu. Teknik ini berperan penting dalam industri farmasi, kosmetik, dan pangan, terutama dalam ekstraksi senyawa bioaktif seperti minyak esensial yang memiliki manfaat antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. Keberhasilan destilasi bergantung dalam pemahaman prinsip dasar, jenis destilasi, serta parameter yang mempengaruhi hasil ekstraksi, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang optimal. Pada penjelasan kali ini, kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan destilasi dan bagaimana prinsip dasarnya dalam ekstraksi senyawa fitokimia. Yang kedua, apa saja jenis-jenis destilasi yang digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses destilasi. Yang ketiga, jenis senyawa fitokimia apa saja yang dapat diekstraksi melalui destilasi, serta bagaimana manfaat dan aplikasinya dalam industri farmasi, kosmetik, dan pangan. Destilasi adalah salah satu metode pemisahan yang banyak digunakan di laboratorium maupun industri, terutama dalam pemurnian zat cair. Secara sederhana, destilasi adalah metode pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam proses ini, campuran dipanaskan hingga komponen yang memiliki titik didih lebih rendah menguap lebih dahulu. Uap ini kemudian didinginkan hingga kembali menjadi cairan yang disebut destilat. Sementara, zat yang memiliki titik didih lebih tinggi tetap tertinggal sebagai residu. Contoh paling sederhana dari destilasi adalah pemisahan air dari larutan garam, di mana air menguap dan dikumpulkan sebagai cairan murni sementara garamnya tertinggal. Kemudian, destilasi bekerja berdasarkan perbedaan tekanan uap dan titik didih suatu zat. Tekanan uap menunjukkan seberapa mudah suatu zat berubah menjadi uap. Saat campuran dipanaskan, zat yang memiliki tekanan uap lebih tinggi akan menguap terlebih dahulu. Uap ini kemudian diarahkan ke kondensor di mana ia didinginkan dan berubah kembali menjadi cairan murni. Dengan prinsip ini, kita bisa memisahkan zat dalam campuran berdasarkan volatilitasnya atas kemudahan untuk menguap. Baik, selanjutnya adapun jenis-jenis destilasi dalam fitokimia. Yang pertama, destilasi sederhana. Destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan komponen cair dalam campuran berdasarkan perbedaan titik didih yang signifikan. Proses ini efektif jika perbedaan titik didih antara komponen cukup besar. Penggunaan dalam fitokimia itu digunakan untuk ekstraksi senyawa volatil dengan titik didih lebih rendah, seperti minyak atsiri dari tumbuhan. Yang kedua, destilasi fraksional. Destilasi fraksional digunakan untuk memisahkan campuran dengan titik didih yang lebih dekat satu sama lain. Metode ini menggunakan kolom fraksinasi untuk meningkatkan efisiensi pemisahan. Penggunaan dalam fitokimia itu cocok untuk ekstraksi minyak atsiri dari campuran kompleks, misalnya pemisahan komponen dalam minyak esensial. Selanjutnya ada destilasi uap. Destilasi uap adalah teknik yang menggunakan uap air untuk membawa senyawa volatil ke kondensor, di mana senyawa tersebut mengembun dan terpisah dari air. Penggunaan dalam fitokimia itu banyak digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri dari tanaman seperti lavender, peppermint, dan eukaliptus. Metode ini ideal untuk tanaman dengan senyawa volatil yang mudah terdegradasi pada suhu tinggi. Selanjutnya ada destilasi vakum. Destilasi vakum digunakan untuk memisahkan senyawa yang tidak stabil atau terdekomposisi sebelum mencapai titik didihnya. Metode ini menurunkan tekanan sehingga pemisahan dapat terjadi pada suhu lebih rendah. Dalam penggunaan fitokimia,
digunakan untuk ekstraksi senyawa termolabil atau senyawa dengan titik didih tinggi. Yang terakhir, destilasi destruktif. Destilasi destruktif adalah proses pemanasan bahan padat sehingga menghasilkan produk cair atau gas yang dapat mengembun menjadi zat baru. Dalam penggunaan fitokimia, umumnya digunakan untuk menghasilkan bahan bakar dari kayu atau batu bara, serta dalam pemecahan garam mineral melalui termolisis. Nah, jadi setiap metode destilasi itu memiliki keunggulan tersendiri, tapi tergantung pada sifat senyawa yang akan diekstraksi serta kondisi proses yang diperlukan. Adapun faktor yang mempengaruhi destilasi, yang pertama laju pemanasan, yang dimana laju pemanasan digunakan dalam destilasi yang sangat berpengaruh dalam hasil pemisahan. Pemanasan yang terlalu cepat dapat menyebabkan campuran ikut terbawa dalam uap, sehingga pemisahan tidak terjadi secara sempurna. Yang kedua, desain alat destilasi. Efektivitas destilasi juga bergantung pada desain alat yang digunakan, terutama pada efisiensi kondensor dalam mendinginkan uap dan efektivitas kolom destilasi dalam memisahkan komponen. Yang ketiga, adanya faktor tekanan dan titik didih. Tekanan atmosfer mempengaruhi titik didih suatu zat, di mana peningkatan tekanan akan meningkatkan titik didih, sedangkan penurunan tekanan akan menurunkannya. Selain itu, semakin besar perbedaan titik didih antara komponen dalam campuran, maka semakin efektif proses pemisahan melalui destilasi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses destilasi sederhana bekerja dengan contoh pemisahan air dari larutan garam. Proses dimulai dengan memanaskan campuran air garam dalam labu destilasi menggunakan Bunsen burner. Karena air memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan garam, maka saat suhu meningkat, air akan mulai menguap lebih dulu, sedangkan garam tetap tinggal dalam larutan. Ketika air mencapai titik didihnya, air mulai berubah menjadi uap dan naik ke bagian atas labu destilasi. Uap ini kemudian melewati termometer yang mencatat suhu uap selama proses berlangsung. Dengan mengetahui suhu ini, kita bisa memastikan bahwa zat yang menguap adalah air. Setelah terbentuk, uap air mengalir melalui kondensor. Di dalam kondensor terdapat aliran air dingin yang masuk dari bawah dan keluar dari atas untuk membantu proses pendinginan. Pendinginan ini menyebabkan uap mengalami kondensasi, yaitu berubah menjadi cairan. Cairan hasil kondensasi ini kemudian menetes ke dalam labu penampung sebagai air murni atau yang kita sebut sebagai destilat. Sementara itu, garam yang memiliki titik didih jauh lebih tinggi tetap tertinggal dalam labu destilasi sebagai residu. Dengan cara ini, kita berhasil memisahkan air dari garam menggunakan destilasi. Jadi dengan prinsip dasar destilasi ini, kita bisa memperoleh air murni dari campuran, dan metode ini juga banyak digunakan dalam pemurnian zat cair lainnya di industri. Destilasi fitokimia minyak esensial. Contoh senyawa: minyak lavender, peppermint, eukaliptus, tea tree, dan lemon. Manfaat dan aplikasi yang pertama bagi industri farmasi, digunakan dalam salep antiinflamasi, analgesik, antiseptik. Misalnya minyak tea tree sebagai antibakteri dan anti jamur. Yang kedua, bagi industri kosmetik, bahan utama parfum, sabun, dan produk perawatan kulit karena sifatnya aromaterapinya, contohnya minyak lavender untuk relaksasi. Yang ketiga, bermanfaat untuk industri pangan karena digunakan sebagai perasa dan aroma dalam makanan serta minuman. Adapun contohnya minyak lemon dalam minuman segar. Destilasi fitokimia asam organik. Contoh senyawa: asam asetat atau juga asam askorbat, vitamin C,
dan asam linoleat. Manfaat dan aplikasi bagi industri farmasi. Asam ascorbat digunakan sebagai antioksidan dalam suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, bagi industri kosmetik. Vitamin C digunakan dalam krim pemutih dan serum anti penuaan karena kemampuannya dapat meningkatkan produksi kolagen. Yang ketiga, bagi industri pangan. Jadi asam asetat berguna sebagai bahan pengawet atau cuka, sedangkan asam ascorbat berperan sebagai antioksidan alami untuk makanan dan minuman. Destilasi fitokimia, lipid dan minyak nabati. Contoh senyawa: minyak zaitun, minyak kelapa, minyak atsiri yang mengandung asam lemak esensial. Manfaat dan aplikasi bagi industri farmasi. Minyak yang mengandung omega 3 berperan dalam kesehatan jantung dan metabolisme. Industri kosmetik. Minyak kelapa dan minyak zaitun digunakan dalam produk perawatan kulit dan rambut karena sifatnya sebagai pelembab. Manfaat bagi industri pangan. Minyak zaitun dan minyak kelapa digunakan dalam masakan yang sehat serta produksi margarin dan minyak goreng. Nah teman-teman, itulah tadi pemaparan dari materi kami. Di sini kami menarik kesimpulan bahwa destilasi merupakan metode pemisahan yang efektif untuk mengekstraksi berbagai senyawa fitokimia berdasarkan perbedaan titik didihnya. Proses ini banyak digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, dan pangan untuk mendapatkan senyawa bioaktif yang bermanfaat. Beberapa jenis destilasi yang sering diterapkan meliputi destilasi sederhana, fraksional, uap, vakum, dan destruktif, yang masing-masing memiliki keunggulan sesuai dengan sifat bahan yang akan diekstraksi. Kemudian berbagai senyawa fitokimia seperti minyak esensial, alkaloid, asam organik, dan lipid dapat diperoleh melalui destilasi. Senyawa-senyawa ini memiliki manfaat luas mulai dari sebagai bahan obat, komponen dalam produk perawatan kulit, hingga bahan tambahan dalam industri pangan. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah menonton.